Selamat datang di video dokumentasi kegiatan magang kami. Pada kesempatan ini, kami akan membagikan pengalaman kami saat menjalankan tugas menyebarkan brosur. Ini adalah salah satu aktivitas penting dalam program magang kami, di mana kami belajar langsung tentang pemasaran dan komunikasi dengan pelanggan. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke lapangan, kami akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya tugas menyebarkan brosur. Tugas ini bertujuan untuk memperkenalkan produk atau layanan perusahaan kepada masyarakat luas dan mengajak mereka untuk mengenal lebih dalam tentang apa yang kami tawarkan. Selain itu, penyebaran brosur juga menjadi salah satu cara untuk membangun brand awareness. Persiapan sangat penting sebelum kita terjun langsung ke lapangan. Pertama, kami memastikan bahwa semua brosur sudah tersedia dalam jumlah yang cukup. Selain itu, kami juga mempelajari target audience serta lokasi-lokasi strategis untuk menyebarkannya. Pusat perbelanjaan, perkantoran, dan tempat umum dengan lalu lintas yang tinggi menjadi pilihan lokasi utama. Selain menyebarkan brosur kegiatan, kami adalah melakukan sosialisasi di berbagai tempat seperti sekolahan, BPS Badan Pusat Statistik, KAWA Kantor Urusan Agama, dan instansi lainnya. Penampilan juga penting, kami berusaha tampil profesional dan ramah, agar bisa memberikan kesan positif. Sekarang, kami sudah berada di lokasi pertama, sebuah instansi. Di sini, kami membagikan brosur kepada para karyawan. Kami menyapa mereka dengan senyum dan menawarkan brosur secara sopan. Dalam proses ini, kami juga memberikan informasi singkat tentang produk atau layanan yang ditawarkan di brosur, dan menjawab beberapa pertanyaan jika mereka tertarik. Di lokasi kedua, yaitu perkantoran, kami fokus pada para pekerja yang mungkin membutuhkan produk atau layanan kami. Tantangannya di sini adalah bagaimana cara menarik perhatian orang yang mungkin sedang terburu-buru. Saya belajar untuk memberikan informasi dengan cepat dan efektif. Tidak semua orang menerima brosur yang kami bagikan. Ada yang menolak dengan sopan. Ada juga yang terlihat tidak tertarik. Namun, ini adalah bagian dari pengalaman lapangan. Kami belajar bagaimana tetap tenang dan terus mencoba menyapa orang lain dengan ramah. Penolakan adalah hal yang wajar dalam dunia pemasaran, dan saya mencoba melihatnya sebagai pelajaran. Selain itu, kami juga belajar banyak tentang cara berkomunikasi secara efektif. Setiap lokasi memiliki tantangan tersendiri. Di pusat perbelanjaan, saya harus lebih ramah dan santai. Sementara di perkantoran saya harus lebih cepat dan langsung pada inti pembicaraan. Setelah menjalani tugas ini, kami mendapatkan banyak pengalaman berharga tentang cara menyampaikan pesan dengan baik dan berinteraksi dengan orang-orang di berbagai situasi. Penyebaran brosur ternyata lebih dari sekadar membagikan kertas ini tentang bagaimana kita bisa menyampaikan informasi secara efektif dan menarik perhatian orang. Menyebarkan brosur adalah pengalaman yang cukup menantang sekaligus menarik. Ketika berjalan dari satu tempat ke tempat lain, kita harus berinteraksi dengan berbagai macam orang, dari yang ramah hingga yang acuh tak acuh. Setiap kali memberikan brosur, ada perasaan harap-harap cemas. Apakah orang tersebut akan tertarik atau tidak? Ada juga rasa puas ketika melihat seseorang membaca brosur dengan serius, seolah-olah informasi yang saya berikan mungkin berguna bagi mereka. Meskipun kadang-kadang saya menghadapi penolakan, pengalaman ini mengajarkan saya tentang kesabaran dan komunikasi yang efektif. Menyebar brosur memiliki lika-liku tersendiri. Terkadang, orang dengan cepat menolak. Bahkan sebelum saya sempat menjelaskan isinya, di sisi lain, ada momen menyenangkan saat bertemu orang yang tertarik dan bertanya lebih lanjut. Cuaca juga sering jadi tantangan, terutama saat panas atau hujan. Namun, setiap tantangan memberikan pelajaran berharga tentang ketekunan dan pendekatan yang tepat dalam berkomunikasi. Kami belajar pentingnya pendekatan yang ramah dan percaya diri agar orang lebih terbuka untuk menerima brosur. Setiap kali saya berhasil menarik perhatian seseorang dan melihat mereka membaca brosur, saya merasakan kepuasan yang mendalam. Pengalaman ini mengajarkan saya tentang kesabaran, komunikasi, dan bagaimana menghadapi tantangan dengan sikap positif.
Ini adalah contoh kegiatan kami sosialisasi kepada karyawan di rumah sakit yang memperkenalkan dua produk keuangan unggulan, yaitu Cicil Emas dan Gadai Emas. Dalam sosialisasi ini, para karyawan diajak memahami manfaat dari program Cicil Emas, di mana mereka dapat memiliki emas dengan cara mencicil ringan, menjadikan emas sebagai aset berharga yang mudah dijangkau. Investasi emas dikenal karena kestabilan nilainya dan kemampuannya bertahan melawan inflasi, sehingga sangat cocok untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Selain itu, program Gadai Emas juga ditawarkan sebagai solusi keuangan yang cepat dan aman. Karyawan yang membutuhkan dana mendesak dapat memanfaatkan emas yang mereka miliki sebagai jaminan tanpa perlu menjual aset berharga. Dengan proses gadai yang mudah dan fleksibel, mereka bisa mendapatkan dana tanpa kehilangan kendali atas investasi mereka. Melalui sosialisasi ini, rumah sakit tidak hanya mendukung kesejahteraan fisik karyawan, tetapi juga memperhatikan stabilitas finansial mereka. Diharapkan, dengan adanya produk cicil emas dan gadai emas, para karyawan dapat lebih bijaksana dalam mengelola keuangan pribadi mereka, merencanakan masa depan dengan lebih baik, serta memiliki akses yang lebih mudah untuk berinvestasi dalam aset bernilai tinggi. Pada kegiatan ini, kami memulai dengan menyetempel setiap brosur yang akan dibagikan kepada calon jamaah haji. Setiap stempel memberikan informasi penting seperti kontak dan alamat agen perjalanan haji. Setelah itu, kami membantu para calon jamaah mengisi formulir pendaftaran haji. Proses ini membutuhkan ketelitian, memastikan setiap data yang dimasukkan benar dan sesuai dengan persyaratan. Dengan bimbingan yang jelas, kegiatan ini tidak hanya tentang administrasi, tetapi juga tentang memberikan pelayanan yang ramah dan membantu mempersiapkan mereka untuk ibadah yang mulia. Menjelang Hari Kemerdekaan, kami mulai mempersiapkan dekorasi kantor untuk menciptakan suasana penuh semangat. Warna merah dan putih menjadi elemen utama dalam hiasan, melambangkan kebanggaan akan tanah air. Setiap anggota tim memiliki peran, mulai dari menghias pintu masuk, banking hall hingga menata ruang kerja dengan bendera dan poster pahlawan nasional. Tidak lupa, balon merah putih dipasang untuk mempercantik sudut-sudut ruangan, diiringi oleh lagu-lagu nasional. Semangat kemerdekaan terasa semakin kental. Dekorasi ini bukan hanya mempercantik ruangan, tetapi juga membangkitkan rasa patriotisme di antara seluruh karyawan. Dengan kantor yang sudah tertata rapi, kami siap menyambut perayaan kemerdekaan dengan penuh semangat dan kebersamaan.
Selama kegiatan magang, salah satu tugas kami adalah mengelola dokumen penting, termasuk mengupload berita acara serah terima BES ke dalam sistem iAvo. Setiap dokumen harus dipastikan keakuratannya sebelum diunggah, mulai dari pengecekan data hingga verifikasi. Kelengkapannya, proses ini sangat penting untuk mendukung kelancaran administrasi dan memastikan bahwa semua dokumen tersimpan dengan rapi dan terorganisir. Kami belajar tentang pentingnya ketelitian dan tanggung jawab dalam mengelola arsip digital, karena setiap dokumen memiliki peran krusial dalam mendukung operasi perusahaan. Dengan kerja tim dan bimbingan yang baik, proses penguploadan berjalan lancar sekaligus menjadi pengalaman berharga selama masa magang ini.